Pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta. Dengan adanya program ini, masyarakat Jember diklaim dapat melakukan pengobatan secara gratis di seluruh rumah sakit per 1 April 2025. Kemudian program UHC ini dapat dijalankan usai 98% penduduk yang ada di Kabupaten Jember ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian 35% diantaranya ini nanti akan dibiayai oleh APBD Pemkab Jember. Capaian kepesertaan inilah yang nantinya bisa mencakup biaya pengobatan dalam program UHC di Kabupaten Jember. Lalu, apakah masyarakat Jember akan benar-benar mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Aci Wilfa. Pemirsa, untuk membahas terkait bagaimana nantinya UHC ini akan berdampak kepada masyarakat Jember, sudah hadir bersama saya 3 narasumber yang luar biasa di studio kami. Yang pertama, saya ingin menyapa yang paling pojok. Ini ada Direktur RSUD Dr. Subandi Jember, Dr. Nyoman. Dokter, Assalamualaikum. Apa kabar baik hari sekali. ini? Sehat. Sehat. Dok, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir Sami-sami. di acara kami. Kemudian di samping Dr. Nyoman, ini juga ada anggota Komisi D DPRD Jember, Gus Birbig. Gus, apa kabar hari ini, Gus? Alhamdulillah baik, sehat. 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 Semangat, Gus? Sangat semangat. Sangat semangat. Gus juga terima kasih sudah berkenan hadir dalam program kita kali ini. Dan yang paling cantik juga nih pemirsa, ada anggota TP3D, anggota tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jember, Dr. Ulfa. Dokter, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat? Alhamdulillah. Semangat juga, dokter? Semangat juga, karena yang paling cantik ini menemani saya pastinya kan, Dok. Baik, Bapak Ibu, ini cukup menarik tema kita hari ini. UHC di Kabupaten Jember yang nantinya akan berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Saya terlebih dahulu ingin kepada Dr. Nyoman. Dok, apa benar ini per 1 April 2025 ini sejak diluncurkan program UHC prioritas, seluruh masyarakat Jember ini apakah sudah bisa berobat secara gratis, Dr. Nyoman? Silakan. Izin untuk menjawabnya, saya kira benar berita yang jenengan sampaikan. Jadi begini ya, UHC ini adalah bentuk integral dari program nasional JKN. Kebetulan saya berada di Rumah Sakit Subandi. Kita dalam waktu 1 April sampai sekarang, untuk dari program UHC ini mencapai 60% dari kasus yang datang, penderita yang datang atau masyarakat yang datang ke rumah sakit. Dan ini mampu meningkatkan kunjungan di rumah sakit ataupun rawat inap dari yang sebelumnya tempat tidur kepake 58% sampai hari ini mencapai 95%, luar biasa. Hampir 100%. 95% hari ini ya. Padahal standar nasional kita maksimal tempat tidur itu kepake maksimal 85%. Maksimal. Artinya, jauh di atas artinya. Iya. Artinya rumah sakit sangat bahagia sekali, senang sekali dengan program ini, kunjungan masyarakat makin banyak, dan masyarakat pun juga senang. Kita memberikan pelayanan, betul gratis, kita memberikan kepada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu, terutama yaitu pelayanan kelas 3 yang kita akan berikan kepada masyarakat ini. Artinya memang benar ya, Dok ya, per 1 April. Saya memberikan kepastian untuk itu. Dari yang awalnya ada 58%, ini meningkat hingga 95%. Ya, luar biasa. Luar biasa. Kemudian dokter, ini untuk rumah sakit, apakah benar? Ini kan infonya di seluruh Indonesia. Ya. Apakah itu benar? Seperti apa klarifikasinya? Karena ini program UHC yang ada di Jember ini menyempurnakan pelayanan untuk kelompok kurang mampu, tidak mampu terutama terhadap program jaminan kesehatan nasional. Ya. Jadi program nasional memayungi daripada program UHC ini. Artinya apa? Kalau ada kasus masyarakat dari Jember yang kebetulan mengalami kecelakaan di Semarang, begitu, dan hanya punya KTP di sana, beliau bisa kontak pengurus atau petugas yang untuk melengkapi hal itu. Dan dalam hari itu juga akan selesai
kartu BPJS-nya dan boleh diberikan pelayanan, tidak perlu menunggu sampai 14 hari karena bentuk konvensionalnya sebelumnya itu kalau daftar itu tidak langsung jadi, tidak bisa dipakai langsung. Tapi saat ini bisa langsung jadi dan pelayanan bisa langsung diberikan. Artinya Dok, apakah program ini juga terintegrasi dengan antara lokal hingga ke nasional? Ya, itu yang tadi saya sampaikan sebuah awal, UHC ini adalah menyempurnakan program nasional yang di launching di tingkat nasional sejak 2014 mungkin ya. Nah saat ini lebih disempurnakan, menyempurnakan itu, dan saya kira aturan yang diikutin adalah regulasi BPJS tingkat nasional. Jadi nggak ada yang berlawanan dengan program nasional. Pasti rumah sakit lain, puskesmas lain di kabupaten, provinsi yang lain menjalankan program jaminan kesehatan nasional. Gimana bisa menolaknya? Rasanya kecil sekali. Hanya proses kepesertaannya, kalau memang pasien kebetulan kejadian tidak punya kartu BPJS, punya KTP atau nomor induk kependudukan, kemudian kontak personnya di Dinkes, Dinas Kesehatan, selesai sudah. Saya kira demikian, Mbak Jita. Baik, artinya ini memang sudah dikonfirmasi oleh Dr. Nyoman sendiri untuk UHC di Kabupaten Jember per 1 April sudah dijalankan. Sangat dijamin. Sangat dijamin kepastiannya. Oke. Saya juga ingin bergeser ke Gus Birbik ini. Tadi Gus, dari 58% kita naik 98%, 95% tadi. 95%. Dan ini juga saya mendapatkan info sebenarnya UHC ini bisa dijalankan pada Agustus 2024. Tapi ternyata ini baru bisa dijalankan April 2025. Lalu seperti apa? Menurut Gus Birbik sendiri, apakah ada keterlambatan dari pemerintah atau seperti apa, Gus? Pertanyaannya luar biasa ini. Ini pemerintah yang mana yang dimaksudkan itu? Jadi kebetulan saya dengan pertanyaan ini saya harus menjawab secara sejujur-jujurnya karena memang kebetulan itu di bagian kami di Komisi D. UHC di Jember itu Agustus 2024. Tapi kenapa tidak bisa terlaksana ketika itu? Karena memang ketika kami RDP dengan beberapa dinas terkait yang ini terkait dengan UHC, maka yang menjadi sorotan kami pada saat itu ternyata dengan UHC kepesertaan pada waktu itu kalau nggak salah masih persyaratan 80%. Sampai naik ke 98%. Akan tetapi pada saat itu ketika kita soroti, ketika mereka memaparkan anggaran yang ada, itu pencapaiannya hanya 59%. Sampai di Desember 2024 itu hanya 59%. Maka itu yang kita pertanyakan. Bagaimana bisa ini diberikan penghargaan UHC, tapi anggaran hanya 59%. Sedangkan persyaratan UHC itu 80% minim 80% pada waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan, sekali lagi ini kejujuran yang ingin saya sampaikan, kepesertaan itu memang pada saat itu 80% lebih. Nah, akan tetapi beberapa bulan berikutnya, mohon maaf, sampai terjadi penonaktifan premi BPJS besar-besaran. Kurang lebih ada 377.000 peserta itu tiba-tiba nonaktif. Nah, kenapa? Karena preminya tidak dibayar. Nah, sehingga UHC ini memang tidak bisa dilaksanakan, hanya sekedar mendapatkan penghargaan saja. Nah, ada beberapa kejanggalan yang kita soroti juga. Kenapa kalau memang UHC pasien yang tidak mampu itu harus masih membawa yang namanya SPM, surat pernyataan miskin, padahal UHC tidak perlu begitu ya, Dok ya? Hanya KTP saja. Nah, ketika itu kebetulan saya beberapa dewan di komisi itu ada aduan dari masyarakat ketika di rumah sakit harus membawa SPM dan sebagainya. Nah, ini sudah bertentangan dengan UHC, sehingga ketika benar-benar memaparkan anggaran itu ternyata memang anggaran nggak cukup. Artinya UHC ini pada saat itu ini masih dipaksakan. Nah, untuk proses sekarang bisa berjalan,
Gus Bupati dilantik 20 Februari 2025. Saya sangat berapresiasi seperti yang disampaikan oleh Dr. Nyoman tadi, bahwa kenaikannya luar biasa. Dari 58% sampai sekarang 95%. Lalu per Maret kemarin masih 81 dok, yang saya tahu 81%, sekarang sudah 95%. Ini luar biasa. Dan saya mengapresiasi kepada Bupati untuk benar-benar berfokus untuk kepentingan masyarakat, terutama masalah kesehatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ini secara terbuka dan jujur Gus Birbig bukan terlambat tapi dipaksakan saat itu. Oke. Saya juga ingin bergeser ke Dr. Ulfa. Dokter, ini kabarnya ternyata ini Dr. Ulfa ini menjadi salah satu yang merekomendasikan kepada Gus Bupati adanya program UHC ini untuk segera dilaksanakan di Kabupaten Jember. Sebenarnya, dokter, apakah program ini aman untuk APBD kita? Ya, kalau kita bicara tentang UHC ini, pasti kita akan bicara tentang pendanaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Birbig bagaimana persoalan sebelumnya terkait pendanaan itu menjadi perhatian penting. Jadi keuntungan dari UHC ini adalah sistem jaminan kesehatan nasional, di mana memang sistemnya adalah gotong royong. Artinya pembayaran dari masing-masing biaya kesehatan per individu dalam populasi itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, agar supaya dalam pembayaran premi ini menjadi aman, maka pendataan yang valid dari jumlah penduduk Kabupaten Jember ini harus disampaikan secara jujur tadi, karena ini sangat menentukan besarannya premi yang akan kita bayarkan. Oleh karena itu, peran beberapa UPD itu menjadi sangat penting, seperti Dispenduk Capil, kemudian Dinsos, Dinas Kesehatan, dan juga peran dari UPD-UPD. Karena ketika kita tidak bisa mendapatkan data yang baik, maka ini akan berpengaruh kepada APBD kita. Tadi sampaikan mungkin ada yang miskin kok masih pakai SPM, bisa jadi itu miskin pura-pura begitu. Nah, oleh karena itu kami di sini tim TP3D merekomendasikan ini karena satu, memiliki keuntungan buat Kabupaten Jember karena bisa mengcover semua kesehatan masyarakat Jember dengan pembiayaan APBD yang kalau kita hitung itu akan bisa terpenuhi semuanya. Yang kedua, APBD itu yang dibayarkan kepada BPJS tidak akan hilang. Kenapa? Karena nanti akan terbayarkan kembali kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk kapitasi yang akan dibayarkan ke puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu keuntungannya dari adanya program UHC ini. Makanya kami di sini sangat merekomendasikan untuk pelaksanaan UHC ini sebagai salah satu program prioritas dari Bapak Bupati. Artinya dengan adanya program ini justru akan menguntungkan kepada seluruh masyarakat. Betul. Dan akan berdampak sangat mulia kepada masyarakat kita di Kabupaten Jember. Begitu dokter ya. Apalagi tadi disinggung bahwa program UHC ini bisa mengcover semua layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini memang sistemnya adalah bersifat nasional. Jadi satu sistem yang bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oke, sangat menarik Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ini sebenarnya menarik sekali perbincangan kita, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih.